Halo guys, selamat datang di channel vlog Komang Dodi. Channel yang akan membahas tips dan trik otomotif khususnya Mitsubishi. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan harga dari New Xpander khusus untuk area Bali. Ini OTR untuk Bali ya. Nah, namun sebelum video ini saya mulai, saya harapkan yang belum subscribe ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video tentang otomotif khususnya Mitsubishi. Dan saya juga mendoakan di sini yang menonton mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, sehingga nanti bisa membawa pulang satu unit New Xpander yang ada di depan saya. Oke ya. Nah, jadi saya akan memperlihatkan sebelum saya menayangkan harganya, saya akan memperlihatkan dulu untuk desain dan fitur-fiturnya. Oke, yang pertama kita lihat dari tampilan depannya. Di sini New Xpander yang terbaru yang sudah facelift ini, yang tipe Ultimate sampai tipe GLS itu sudah menggunakan desain baru Dynamic Sill yang terbaru dari Mitsubishi. Oke ya, kelihatannya lebih elegan dan lebih sporty ya. Nah, karena ada pembaruan di lampu depan. Oke ya, namun kita akan mulai dari lampu pembukaan atau lampu positioning lampnya. Lampu positioning lampnya dia sudah menggunakan LED sama seperti yang lampu kemarin. Tapi bedanya untuk lampu sennya dia pindah ke sini. Oke ya, jadi bersebelahan dengan lampu positioning lampnya. Oke ya, tapi lampu sennya masih menggunakan halogen, ini sudah LED. Oke, selanjutnya untuk lampu utama dia ada 3 buah ya. Ini sudah proyektor 1, 2, ini untuk lampu utama. Oke ya, selanjutnya yang di sini paling pojok adalah lampu untuk jarak jauhnya. Oke ya, untuk bahasa desain lampunya ini dia Mitsubishi bilang itu adalah T-shape karena bentuknya mirip huruf T ya. Dan di sini ada krom-kroman yang kelihatan keren ya. Oke ya, walaupun krom-kroman biasanya kan krom-kroman itu kelihatan norak ya, tapi kalau ini enggak, kelihatan mewah banget. Oke ya, Mitsubishi pintar sekali mendesain lampunya ini kelihatan lebih proper ya sekarang ya ketimbang desain yang sebelumnya. Oke, ini ada lampu lagi satu tapi masih halogen. Oke, untuk dynamic shield-nya masih sama ya. Desainnya meruncing ke depan dan sekarang lebih kelihatan lebih sporty ya. Oke, kemudian untuk lampu fog lampnya masih sih menggunakan lampu halogen, tapi ini lebih bagus ya untuk penerangan kala nantinya ada kabut, untuk menembus kabut ya. Oke, untuk grillnya dia menggunakan model 2 baris gini ya, tapi besar-besar. Tapi untuk di tipe Ultimate sebelumnya itu ada krom-kroman, kalau sekarang kromnya dihilangkan, jadi lebih kelihatan sporty. Oke ya. Nah, kemudian ada logo emblem 3 berlian. Oke, ini melambangkan Mitsubishi. Oke, selanjutnya ada grillnya, dia memakai model honeycomb ya. Oke ya, kayak sarang lebah gitu ya modelnya. Ini khususnya untuk pendinginan ekstra di radiator. Ini ada juga untuk belnya. Oke ya. Kemudian untuk tatakan plat nomornya dia sudah pindah ke bawah. Kalau sebelumnya dia di atas ya. Nah, sekarang dia sudah pindah ke bawah. Jadi lebih kelihatan, lebih enak ya dilihat ya. Nah, kemudian untuk undergarnish-nya di bagian depan dia menggunakan model seperti ini ya, lebih meruncing ya. Dibanding Xpander Cross ini lebih meruncing dan lebih sporty, dan tidak kalah juga untuk aksennya diberi warna silver. Tapi warna silvernya ini dominan lebih ke arah gelap ya. Jadi lebih mendekati sih warna abu-abu sih, tapi tetap warna silver. Oke ya. Selanjutnya dari perubahan depan dia sedikit agak memanjang ya, sedikit ketimbang versi sebelumnya. Oke, kebetulan di sini yang saya review adalah warna black metallic ya. Jadi ada sedikit kayak glitter gitu ya, bisa dilihat ya. Oke, ada kristal-kristal seperti itu. Jadi ini menandakan adalah black metallic. Oke, ini NIK-nya atau perakitannya adalah tahun 2022.
Oke, untuk wipernya dia sudah menggunakan model hybrid ya, cuman sudah dihiasi dengan cover ya, sehingga kelihatan lebih rapi dan lebih enak dilihat. Oke ya, selanjutnya kita lihat dari samping. Nah, sebelumnya saya infokan juga untuk velgnya dia menggunakan model ring 17 dengan two tone polish 2 warna. Oke ya, yang warna silver sama warna hitam. Jadi kelihatan maco 17 inci, berbeda dengan adik-adiknya saudaranya yang tipe sport sama GLS. Sampai GLS ya, dia menggunakan single tone dan masih ring 16 inci. Itu bedanya. Nah, sangat disayangkan sekali perbedaan 2 juta dibandingkan dengan sport. Sport hanya dikasih pelek 16 inci dengan single tone. Itu disayangkan banget ya. Nah, di sini dia menggunakan ban Dunlop ya. Dunlop dengan profil bannya 205/55 ring 17. Nah, dengan di depannya sudah dikasih disc brake ya, tapi disc brake-nya hanya di bagian depan saja. Di belakang masih tromol. Oke, untuk spionnya dia menggunakan model chrome ya. Model chrome-nya ini bisa dibilang lebih keren ya, karena tipe sport dia belum menggunakan tipe chrome. Dan ini dia sudah menggunakan LED sebagai lampu sen. Dan sudah juga auto folding, jadi ketika dikunci dia akan menutup, ketika dibuka kuncian pintunya dia akan membuka secara otomatis. Ini ada list chrome ya, dari depan sampai ke belakang. Ini full ya. Oke, selanjutnya untuk bagian bawahnya ya masih sama ya. Bawah sampingnya dia sudah menggunakan model sama seperti di depan, dengan aksen warna silver lebih gelap. Oke ya. Selanjutnya untuk handle pintunya dia menggunakan model chrome ya. Tapi model chrome-nya di sini dia dihiasi dengan tombol keyless smart key dengan kunci yang tersedia di sini. Fungsinya untuk dikala darurat kunci smart key-nya itu habis baterainya, kita bisa memanfaatkan emergency di sini sehingga bisa membuka pintu mobil. Oke, berlanjut kita di bagian belakang. Oke, di sini kita bisa lihat modelnya seperti floating ya. Nah, jadinya seakan-akan untuk atapnya dia mengambang, tapi kalau warna hitam nggak kelihatan banget sih, dia warna putih baru kelihatan. Oke, warna putih seperti itu ya, jadi bisa kelihatan banget atapnya itu mengambang, seakan-akan mengambang gitu ya, padahal nggak. Ya itulah. Nah, jadinya untuk selanjutnya ini kaca filmnya dia menggunakan Konica Minolta dengan persentase 60%, depan 20%. Lengkap juga dari handle pintunya yang di belakang dia menggunakan chrome. Oke, selanjutnya untuk ban belakangnya atau velgnya dulu deh. Kalau velgnya dia sama juga menggunakan 17 inci dengan pengarema dia masih menggunakan tromol. Profil bannya dia sama juga 205/55 R17 dengan merek bannya adalah Dunlop. Nanti kalau misalkan dia ban yang didapat adalah antara dua pilihan ya, Dunlop sama Bridgestone. Nanti bisa untung-untungan sih ya, tapi sama aja sih, ada plus minusnya. Oke, selanjutnya di bagian belakang kita akan lihat di bagian belakangnya dari sini. Oke, kita menjauh sedikit. Nah, dari bagian belakangnya dia masih sama desainnya ya, seperti dulu, cuma ada penyegaran. Kalau dulu expander untuk tipe yang semuanya, kalau lampunya itu kelihatan kurang matching ya dengan yang di depan. Di depan sudah keren, di belakang malah kurang menggigit ya. Nah, tapi sekarang itu sudah dirombak ya. Meskipun modelnya masih sama lekukannya untuk lampunya sekarang, tapi modelnya lebih canggih ya, lebih modern, mengikuti bahasa desain yang di depan, T-shape. Nah, jadi bentuk T juga. Nah, di sini sudah menggunakan LED. Oke ya, kalau dulu masih menggunakan halogen ya, sekarang udah LED. Tetapi untuk lampu sennya masih menggunakan halogen. Untuk lampu mundurnya juga sudah menggunakan LED. Oke, selanjutnya untuk antenanya dia sudah menggunakan antena sirip U atau shark fin antena.
lengkap juga dengan spoiler yang sudah terintegrasi dengan body. Tapi bisa di sini nanti ditambahkan aksesoris untuk spoiler. Selanjutnya untuk lampu stopnya, Hemon stopnya, dia sudah terintegrasi juga dengan spoiler yang sudah menyatu juga. Di sini lengkap juga dengan cipratan air untuk wipernya. Oke, selanjutnya untuk wipernya dia menggunakan cover juga ya, sama ya, kelihatan lebih rapi. Kemudian selanjutnya dia juga sudah ada pemanas defogger di bagian belakang. Oke ya, ini fungsinya, tujuannya jika mana nanti ada embun ya, ketika kita menghidupkan AC terlalu besar, jadi kan dia mengembun, jadi biar tidak mengganggu visibilitas, nanti kita bisa memanaskan kacanya dari sini. Oke, selanjutnya ada logo emblem 3 berlian. Sekarang ada juga cover untuk di bagian belakangnya. Ini cover ya, ini tidak besi, melainkan cover yang dipasang sedemikian rupa di sini. Oke, lengkap juga dengan logo 3 berlian. Oke, selanjutnya untuk keamanan, untuk parkir, dia sudah ada kamera parkir ya, tapi sayangnya belum kamera 360. Kalau kamera 360 gak terlalu penting sih ya, yang penting mundur kelihatan. Oke, selanjutnya untuk pembukaan door handle pintu belakangnya, dia sudah menggunakan model elektrik, jadinya lebih enak ya, tinggal tekan langsung kebuka. Kita tekan platnya di sini ya, masih sama ya. Kemudian ada emblem expander dan ultimate, menandakan ini sebuah expander yang paling tinggi, yaitu ultimate. Selanjutnya ada juga untuk hiasan reflektor di sebelah sini. Reflektornya bisa nanti menyala, tapi bisa aja sih di sini dipasangkan aksesoris yang berupa lampu. Oke, selanjutnya undergarnish bagian belakang, dia sama ya, mengikuti bahasa desainnya di depan, lebih meruncing, dan juga warnanya juga senada dengan warna undergarnish yang di depan. Oke, selanjutnya ada juga untuk sensor parkir ya, lengkap ya. Tidak hanya kamera parkir yang kita disediakan, melainkan sensor parkir juga sudah ada 2 biji yang sudah dipasang ngeblend dengan warna yang di belakang ya. Oke, selanjutnya untuk tangki bensinnya, di sini dia di sebelah kiri ya, belakang ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian interiornya. Kalau bagian interior, nah seperti ini. Jadi ini unit yang sudah ready ya. Jadi kalau misalkan mau pemesanan, silahkan hubungi saya, Komando di nomor di bawah di deskripsi ya. Oke, untuk bagian interiornya, dia seperti saya review kemarin, itu sudah menggunakan bahasa desain yang terbaru. Jadi material yang digunakan tidak keras-keras semuanya dari plastik. Sekarang sudah ada material-material softpad yang dihiasi sehingga lebih kelihatan lebih mewah dan elegan. Oke ya, yang pertama di sini saya impress banget dengan bahan-bahan yang digunakan. Sekarang sudah ada jatan-jatan asli, tetapi warnanya sih kurang gini ya. Kalau misalkan mewahnya pasti dapat, cuman untuk perawatan kita harus ekstra ya, karena warna-warna beige seperti ini kita butuh ekstra untuk kebersihan seperti itu. Oke, head unit sudah 8 inci ya, lengkap dengan model floating ya, seperti ini ya. Jadi kesannya ke Eropa-Eropaan seperti itu. Dan ini sudah support Apple CarPlay sama Android Auto. Selanjutnya untuk kisi-kisi AC-nya, dia menggunakan model kotak ya, tapi kotak ini kelihatan mewah ya, dengan aksen silver. Oke ya, dengan di sini ada list metalnya juga, chrome-nya, lengkap dengan tombol lampu hazard. Selanjutnya untuk kisi-kisi AC-nya, pengaturan AC-nya maksud saya ya, pengaturan AC-nya dia lengkap ya. Di sini ada embusan angin, di sini ada suhu, kemudian ini ada pemanas wajah belakang, max cool mode. Ini ada AC untuk mengaktifkan AC, ini untuk pengambilan suhu, dan di sini ada untuk mematikan AC. Oke ya. Nah ini sangat lengkap sekali, tapi sayangnya untuk real defogger di depan sudah hilang. Harusnya di sini ada ya. Oke. Selanjutnya untuk penyimpanan, di sini ada penyimpanan untuk kartu ya. Ini bisa juga untuk kartu, ada juga untuk kartu, juga untuk HP di sini juga bisa.
Kemudian ada power outlet yang bisa dibuat untuk ngecas, tapi dia harus diberikan konverternya dulu. Selanjutnya untuk mirroring, kita tidak perlu lagi kabelnya di sini begini ya, menyatu di sini ya. Sebelumnya kan di sini ya ini untuk colokan USB-nya, sekarang ada di bawah, jadi lebih kelihatan lebih clean ya. Oke, selanjutnya kita menyambung ke bagian bawah juga. Untuk transmisinya dia sudah menggunakan CVT, jadi lebih halus tarikannya, dan juga nantinya tidak ada hentakan, serta efisiensi bahan bakar jadi lebih optimal, lebih irit bahan bakar. Selanjutnya tersedia juga untuk auto hold, jadi dikala nanti kita stop and go, kita tidak perlu lagi menginjak rem, atau kita tidak lagi perlu untuk menaikkan tuas rem tangan. Jadi dia otomatis jika mana kita berhenti di lampu merah ataupun kita stop and go di tempat-tempat yang tertentu. Oke ya, ini juga sudah ada electric parking brake, sudah lengkap ya. Electric parking brake-nya juga ketika kita berhenti di perjalanan nanti dia akan secara otomatis mengunci. Selanjutnya ada juga untuk cup holder. Cup holdernya ada dua biji ya, 1 2, lengkap juga dengan armrest. Nah, akhirnya expander sudah ada armrestnya ya. Sebelumnya belum ada ya, preset ini. Nah, selanjutnya untuk bagian tengahnya, untuk penyimpanannya dia juga sudah besar banget ya. Jadi ini bisa nampung banyak barang. Selanjutnya di sini ada tempat penyimpanan tisu juga untuk bagian tisu. Oke, selanjutnya di sini ada tweeter ya, lengkap tweeternya. Jadi untuk mendengarkan musik audio lebih enak ya. Oke, selanjutnya untuk setirnya, dia setirnya menggunakan model seperti ini. Jadi di sini ada petan-petan bolong-bolongan ya. Di sini fungsinya nanti biar gripnya lebih enak ya. Oke, di sini ada steering switch control, jadi fungsinya untuk mengatur audio ya. Oke, lengkap juga dengan voice command nanti yang sudah terhubung nantinya dengan head unit. Untuk menyambungkan head unit nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Ini ada terus kontrol ya, tapi belum adaptif, masih yang model biasa ya. Kemudian ini ada aksen silver, ada airbag 2 biji, 1 2. Untuk ini ya, untuk mirroring depan belakangnya dia masih manual ya. Kita spion belakang masih manual. Oke, sini pengaturannya di sini kita cek. Nah, kemudian untuk lampunya dia masih menggunakan halogen. Ini untuk sun visornya ya. Sun visornya dia modelnya seperti ini, tapi belum ada lampunya, tapi sudah ada cerminnya. Untuk bagian penumpang di sana, ini untuk bagian pengemudi. Dia belum ada cerminnya, tapi sudah ada slot-slot yang bisa disimpan untuk menaruh barang. Oke. Kemudian kita lihat untuk speedometernya. Speedometernya model seperti ini. Kemudian sisi AC samping ada tombol info juga untuk speedometer. Selanjutnya untuk cara menyalakan dan mematikannya, kita cukup menekan tombol di sini. Jadi sangat praktis sekali. Kemudian untuk pengaturan spionnya, kaca spionnya dari sini. Ini untuk kiri, ini untuk kanan. Oke ya. Kemudian untuk melipat spionnya secara manual, ini sudah ada disediakan tombolnya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur auto stop. Jadi auto stop ini tujuannya agar lebih menghemat bahan bakar. Contoh seperti di motor-motor ya. Motor kalau misalkan berhenti dia akan mematikan mesinnya. Kalau kita nanti sudah ready untuk jalan, dia akan menghidupkan mesin secara otomatis. Nah, ini tidak berimpact Bang kepada untuk gini ya, untuk akinya. Nah, tenang aja, untuk akinya aman ya, karena ini sudah disetting langsung dari pihak Mitsubishi, dan juga sudah ada stability control. Jadinya fungsinya pada saat tikungan kita lebih stabil ya untuk tikungan. Oke, untuk pengaturannya di sini ada pengaturan lampu ya, lengkap di sini, pengatur lampu jarak jauh, fog lamp dan lain sebagainya di sini. Kemudian di sini untuk pengaturan wipernya di sebelah kiri. Oke, selanjutnya
Untuk pengaturan joknya dia ada dua mekanisme ya, naik turun sama rebahnya di sini. Oke, selanjutnya di sini ada storage ya, storage untuk penyimpanan kecil, bisa digunakan untuk menyimpan koin gitu ya. Selanjutnya untuk pintunya, dia sudah menggunakan model downgrade-nya. Di sini sudah ada model chrome, lengkap juga dengan penguncian yang sudah otomatis di tipe new expander semua varian. Jadi tipe sebelumnya auto lock-nya belum ada ya, sekarang sudah ada. Ini ada model warna silvernya. Kalau dulu kan di tipe ultimate dia warnanya di sini adalah menggunakan model kayu ya, tapi sekarang warna silver. Tapi di sini sudah ada jahitan-jahitan asli dengan soft pad. Oke, untuk pengaturan power window-nya dia sudah ada auto, tapi di bagian pengemudi saja, sisanya belum auto. Selanjutnya ini untuk mematikan power window, ini untuk membuka menutup kunci pintu. Oke, sama sih ya, masih menggunakan plastik tapi sudah solid sih ya, bahan plastiknya tidak yang ecek-ecek. Jadi selanjutnya di sini ada speaker, ada cup holder, ada 3 ya penyimpanan. Oke, selanjutnya kita ke bagian baris kedua. Oke, bagian baris kedua juga sama ya. Untuk pintunya dia sudah menggunakan model chrome juga, lengkap dengan pengaturan manual ya, penguncian manual ya maksud saya ya. Kemudian ini ada jahitan-jahitan asli, lengkap juga dengan aksen silvernya di sini. Jadi tidak pilih-pilih ya, di depan saja tapi belakang juga ikut. Ada aksen karbon, lengkap juga dengan power window. Oke, dengan cup holder ada 1, 2, 3. Lengkap juga dengan speaker. Oke, di sini ada fitur yang saya selalu bilang ya. Jika nanti membeli mobil, kalau misalkan fitur charlocknya diaktifkan, dia tidak akan bisa dibuka dari dalam, melainkan dari luar aja bisa. Tujuannya biar untuk mengamankan anak-anak yang dibawa di belakang. Oke ya, ini nonaktifkan saja ya, nanti diaktifkan jika perlu. Oke, kemudian untuk bagian belakang sudah ada juga untuk power outlet atau USB ya, bukan power outlet sih. Kalau misalnya model sebelumnya baru menggunakan power outlet, di sini dia menggunakan USB Type C sama Type A yang sudah support power charge untuk fast charging. Oke, selanjutnya untuk bagian kedua, baris kedua, cara melipatnya sangat gampang sekali ya, tinggal one touchable ya. Jadi tinggal tap seperti itu sudah bisa melipat. Oke ya. Selanjutnya ada cup holder juga di bagian baris kedua dan bisa difungsikan sebagai armrest. Tapi sayangnya belum ada untuk headrest ya. Kemudian ini untuk kisi-kisi asinya lebih keren ya. Kisi-kisi asinya masih sama sih, cuman yang berbeda di sini. Nah, ini sudah menggunakan model-model gang metal dan warna silver ya, jadi lebih kelihatan lebih proper dan lebih solid. Oke, selanjutnya ini ada dudukan juga ya, agar nanti tidak kotor. Oke, selanjutnya untuk baris kedua, ya ini bisa dilipat rata lantai ya, nanti kita akan coba praktekkan. Untuk seatbeltnya dia ada 3 titik. Untuk lampunya di sini, kemudian untuk sandaran tangan di atas dia sudah lengkap ya, dari posisi mengemudi, penumpang lengkap ya, mengemudi tapi nggak ada ya, sorry nggak ada, lengkap sampai belakang. Oke ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian belakang. Sayangnya bagian belakang nggak bisa ya, soalnya terkunci ya. Kita ke review dari sini aja. Oke, ini pelipatannya bisa rata lantai ya. Nah, jadinya rata lantai di sini juga bisa, di bagian kedua juga bisa dilipat. Oke ya. Nantinya kalau misalkan mau dilipat, saya sarankan juga kepada teman-teman di sini, ada bos-bosku, membeli untuk tray yang bisa dilapisi di sini agar tidak cepat kotor ya. Khususnya ini sih, kalau misalnya ini ditaruh barang cepat kotor banget karena warnanya beige. Oke, lengkap juga dengan seat belt, ada 2 ya, 1 ada 2. Kemudian di sini ada power outlet ya, yang bisa dipakai untuk charger di bagian belakang. Jadinya tidak rebutan ya. Ada juga cup holder, ada juga tempat penyimpanan HP di sini ya, dan juga untuk toolkitnya sebelah sana.
Oke, lengkap ya. Oke, ini kenapa saya tidak bisa melihat bagian belakang, karena mekanismenya dia menggunakan model elektrik ya. Otomatis kalau misalnya mobil di display di dealer, kita usahakan untuk akinya kita lepas agar tidak mengurangi masa pakai aki. Tujuannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke harganya. Untuk harganya di OTR Bali untuk new expander yang tipe Ultimate ini paling tertinggi itu di harga 311.880 juta. Dan kemudian untuk harga yang warna putih, karena kita kalau misalkan expander itu perbedaan harganya, kalau warna hitam dan warna putih itu berbeda. Bukan warna hitam aja ya, abu-abu dan lain sebagainya tetap harganya sama, melainkan di warna putih ini. Kalau warna putih kita harus nambah lagi 1.500.000 dan pas harganya adalah 313.380.000 rupiah. Itu harga yang berlaku di area Bali. Namun untuk area Lombok, NTT dan lain sebagainya saya tidak tahu ya, karena itu berbeda-beda dari segi pajaknya dan juga dari ongkos pengirimannya juga sudah pasti tentu berbeda. Oke, sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai komentar, silakan ditanyakan saja. Jika misalkan nanti ada yang berminat, silakan bisa hubungi saya di nomor yang sudah saya terakan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagikan, jangan lupa tombol loncengnya. Terima kasih.